Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel pendidikan. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi PSBT, pemeliharaan sistem pemindah tenaga. Untuk materi hari ini kita fokus kepada transmisi manual. Apa itu transmisi manual? Transmisi manual ialah fungsinya untuk mengatur perbedaan putaran antara mesin dengan putaran poros yang keluar dari transmisi. Jadi poros outputnya ini akan keluar. Jadi fungsinya ini input ya, ini output. Inputnya dari mana? Dari mesin, engine. Inputnya dari engine. Jadi untuk mengatur perbedaan ini semua. Oke, kita lanjut untuk komponen yang pertama. Komponen yang pertama yaitu komponen output shaft. Output shaft itu yang mana? Ya benar, output shaft adalah yang ini. Output shaft ini berfungsi untuk menghubungkan antara transmisi dengan poros propeller. Jadi putaran yang sudah diatur di dalam gigi transmisi ini, mulai dari input, dari ke counter gear maupun gigi percepatan, itu nanti hasilnya akan berupa output. Oke, selanjutnya adalah low dan receiver sliding gear. Oke, low dan receiver sliding gear ini ditunjukkan pada nomor 2 ya. Ini adalah low nya. Oke, saya arsir ini low receiver. Jadi nanti kita ketemu untuk melanjutkan ke sini. Oke, untuk selanjutnya adalah second sliding gear. Sliding gear ditunjukkan pada nomor 3. Nah, ini dia. Ini bisa juga disebut gigi percepatan. Yang selanjutnya adalah clutch. Clutch ditunjukkan pada nomor 4. Ini fungsinya untuk menghubungkan dari inputnya mana tadi? Inputnya sini ya, benar. Inputnya dari mesin. Jadi ini yang menghubungkan, ini yang mengatur ini adalah kopling. Jadi masuknya putaran mesin ke transmisi yang mengatur adalah sistem kopling. Oke, yang selanjutnya adalah input shaft. Input shaft adalah jalurnya, yaitu ini input shaft. Input. Nah, input shaft ini. Input shaft ini fungsinya sebagai jalur lintasan saja. Selanjutnya counter shaft drive gear, tunjukkan nomor 7. Oke, ini ada cirinya. Untuk ciri dari counter shaft adalah tidak adanya komponen sinkromes. Oke, bisa diperhatikan nanti waktu praktek. Cirinya dari counter shaft atau counter gear itu tidak adanya komponen. Jadi nanti ketika kalian ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, nanti apabila ditanya counter shaft itu langsung bisa, karena sinkromes sangat berbeda lah sama gigi-gigi yang lain. Oke, di next video nanti akan saya bahas tentang sinkromes. Untuk low speed gear nomor 9, ini juga dari counter gear 1, 2, 3, 4. Itu komponen dari counter gear, beda nama saja. Low speed gear yang nomor 10 adalah second gear, 11 adalah receiver gear. Receiver gear ini kenapa kok receiver gear? Ini adalah gigi mundur. Jadi counternya gigi mundur. Ciri khasnya yaitu giginya berubah seperti ini. Kalau di nomor 7 giginya kan arsirnya miring seperti ini. Nah, kalau di receiver gear itu giginya seperti ini nanti. Nah, giginya seperti ini, lurus. Itu adalah ciri khas dari counter gigi mundur.
Oke, untuk yang 13 adalah gear shift fork. Nah, gear shift fork ini nanti, ini gear shift fork ya, jangan keliru. Nomor 3, nomor 13 adalah gear shift fork. Ini adalah penghubung dengan tuas yang biasanya digunakan untuk memasukkan gigi 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan mundur, itu melewati gear shift fork ini. Oke, untuk video selanjutnya kita bahas dengan rinci komponen-komponennya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke komponen low speed ini sama komponen second gear. Itu komponennya sama, hanya berbeda nanti di ukuran dan rasionya saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia adalah komponen dari low dan receiver sliding gear dan second sliding gear, yaitu ada blocker ring. Blocker ring ini biasanya disebut sebagai synchromess. Nah, ini dia, ini adalah sebagai synchromess. Terus ini ada insert itu atau biasa disebut sebagai shifting key. Nah, shifting key. Terus ada lagi satu ini seperti kawat ini. Sorry, saya kasih warna yang berbeda. Tadi shifting key itu yang ini. Nah, terus key springnya itu yang ini, seperti kawat ini melingkar. Jadi nanti berbeda fungsinya. Terus yang selanjutnya adalah ini clutch hub. Kita hapus dulu, kasih warna kuning aja biar kelihatan. Ini adalah clutch hub ya, clutch hub ini berfungsi sebagai penyambung putaran. Kalau ini kalau shifting key, kalau synchromess, kalau di mesin antara mesin sama transmisi itu ada couplingnya. Jadi kopling daripada perpindahan gigi itu adalah synchromess ini. Jadi ketika kalian menemukan mobil yang tidak halus bunyinya, itu biasanya dikarenakan synchromess ini sudah tidak layak pakai. Biasanya akan menimbulkan bunyi-bunyi yang kurang enak, kurang halus. Selain kopling, synchromess juga harus diperhatikan. Terus insert atau key spring, shifting key ya. Kalau di bahasa bengkelnya ada yang biasa menyebut kuku macan. Itu fungsinya untuk mengikat antara synchromess dengan clutch hub yang tadi saya warna kuning tadi dengan clutch hub. Oke, ini clutch hub. Dengan clutch hub ini fungsinya ini, dengan ini nanti ketika dipasang ini harus masuk ke sini. Nah, terus selanjutnya komponen yang berikutnya adalah hub slip. Nah, ini hub slip agak besar sendiri ya, hub slip ini fungsinya sebagai dudukannya yang tadi, dudukannya gear shift fork. Jadi nanti clutch hub posisinya ada di sini. Nah, posisinya ada di sini nanti clutch hub beserta slip hub, key spring, shifting key, synchromess nanti jadi satu di sini. Jadi satu kotak. Kita lanjut. Nah, di sini komponen yang terakhir adalah synchromess lagi. Biasanya ini nanti akan berlanjut ke gigi 1 cirinya, terus yang belakangnya ada synchromess lagi, nanti ada gigi 2
setelah itu synchronize lagi, baru jadi grafiknya seperti ini. Setelah ini synchronize, ada keyspring, shifting key, masuk ke clutch hoop, ada hoop slip. Setelah itu synchronize lagi di sini. Setelah itu baru gigi kedua, gigi percepatan selanjutnya di sini. Setelah gigi ini kembali lagi ke sini, ada synchronize lagi, ada shifting key, keyspring, terus ada lagi clutch hoop, ada lagi hoop slip, ada lagi synchronize, baru gigi ketiga ya. Gigi ketiga ini biasanya gabung dengan gigi 4. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya untuk gimana sih cara untuk menentukan gigi 1, 2, 3, dan 4. Itu nanti akan saya lanjutkan ke video yang berikutnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut next. Oke, kita lanjut menuju ke yang saya katakan tadi, gimana sih posisi letaknya komponen-komponen ini semua. Nanti akan dibedah secara merinci satu persatu. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, ketika ini synchronize ya, ada yang menyebutnya synchronize, ada yang slip, insert, atau yang lain sebagainya tadi itu. Nah, ini lihat synchronize. Untuk selanjutnya ada ini slip hoop, hoop slip. Jadi satu, di dalamnya ada keyspring, shifting key, dan lain sebagainya. Ini adalah inputnya, ini gigi percepatan. Jangan ini dihiraukan ya, jadi beda transmisi, beda letaknya, nanti ada perbedaannya. Ada synchrotech ini adalah pembatas, jadi antara gigi ini sama gigi berikutnya itu ada pembatas yang namanya synchrotech ya. Oke, kita lanjut lagi ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar letaknya dimana synchronize dan komponen-komponen yang dibahas tadi itu letaknya di sini. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, itu synchronize satu, di dalamnya ada insert, ada keyspring, shifting key, ada hoop slip, slip hoop, di dalamnya sini 1, 2, terus synchronize lagi dia ya, 3. Ini adalah gigi inputnya dia, terus masuk ke gigi berikutnya dia pasti grafiknya seperti itu. Nah, masuk ke gigi berikutnya, ini gigi berikutnya yaitu ini gigi 1, gak kelihatan ya, pakai warna kuning aja. Ini gigi 1, gigi 2, anggap saja gitu, gigi 3, gigi 4. Gigi 4 itu karena ini spesial, gigi 4 adalah 1:1, dimana 1 putaran engine itu sama dengan 1 output. Nah, 1 putaran mesin sama dengan 1 outputnya. Makanya gigi 4 ini adalah gigi spesial, yaitu dari inputnya sini langsung masuk ke outputnya tanpa melewati counter gear. Nanti akan saya tunjukkan ke video gambar berikutnya. Oke, kita lihat kufranya lagi, fokus ke situ. Dari gigi 1 masuk ke synchronize ini, saya adik-adikin gini aja ya, hoop slip, slip hoop, shifting key, keyspring ada di dalamnya. Setelah itu synchronize lagi dia ya kan. Setelah synchronize itu masuk ke
gigi berikutnya yaitu gigi 2. Jadi nanti posisi letaknya si fork itu ada di sini. Nah, ini lubang ini ada 2. Jadi kenapa kok saya bisa mengatakan 1 dan 2, 1 ini dan 2 ini? Coba kita perhatikan ke sini, perhatikan ke tuasnya. Di dalam tuas ini semua tuas ya, tuas yang biasa digunakan untuk kemudi, itu di atasnya kan ada seperti ini ya, seperti ini kan. Di sini ada tulisan angka 1, sorry gak kelihatan merahnya, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan mundur. Ini 5 percepatan. Nah, di situ fungsinya kita melihat bentuknya ini seperti apa sih. 1, kita gabung di sini, gigi 1, gigi 2 ya, udah kan, udah tahu. Jadi ini adalah hub slipnya, di sini kodenya hub slip, kodenya hub slip. Terus selanjutnya yaitu 3, 4, 3 di sini ya kan, 3 di sini, 4-nya di sini ya, kecil banget ini tidak kelihatan. Saya hapus lagi, saya zoom ininya, gambarnya di zoom dulu. Nah, ini gigi 4 ya, kecil. Terus selanjutnya adalah gigi 5 dan mundur, gambarnya kan seperti ini tadi. 1, sorry gak kelihatan, 1, 2, 3, 4, 5 mundur R. Gigi 4 ada di sini, 4, gigi 3 ada di sini, gigi 4, gigi 5 dan gigi mundur ya. Jadi gigi 5 dan gigi mundur juga berdempetan. Jadi di situ kita bisa melihat dari tuas 1, 2, 3, 4, 5 mundur. Itu akan kita jelas gigi yang berdampingan itu apa. Oke, kita next ke video gambar selanjutnya. Nah, ini adalah letaknya sinkromes bersekalian dengan hub slipnya, hub slip, sinkromes, sifok dan lain sebagainya. Ini adalah sifoknya, di sini tuas, ini tuas ya, tuas yang ada tulisannya, biasanya digunakan untuk memindah gigi. Ini ada hub slip, sinkromes dan lain sebagainya. Setelah itu hub slip lagi, sinkromes, output shaft, input. Ini adalah counter shaft atau counter gear. Coba dilihat cirinya counter gear kan tidak ada ini, tidak adanya sinkromes. Nah, ini saya silangi, ini adalah ciri counter gear semua, tidak ada sinkromes. Kita lanjut ke video gambar selanjutnya. Ini pada saat posisi netral, di mana ini masih ada celah atau gap, itu dimana posisi kopling posisi gigi 1 belum didorong oleh tuas ini. Ketika sudah didorong masuk ke sini nanti berbeda lagi. Oke, kita next dulu gambarnya. Nah, ini posisi gigi 1, posisi netral ya. Coba dilihat perbandingannya, perbedaannya di sini. Perbedaannya di sini. 1 posisinya di tengah, hub slipnya. Jadi hub slipnya ada di sini dia.
ini hub slipnya ada di sini ya. Kita next. Nah, ini kelihatan sekali perbedaannya ada di sini. Dia sudah terdorong menuju ke gigi 1 ini, sehingga putaran dari mesin masuk ke sini, ke counter, masuk ke dalam counter gigi 1, ke perbandingan gigi 1, gigi percepatan 1, langsung ke output. Kenapa kok nggak melewati ini? Karena di sini dia posisinya netral, posisi gigi ini netral. Kok bisa saya katakan netral? Karena dia posisi hub slipnya ada di tengah, jadi tidak melewati gigi itu. Maka gigi percepatan 1 alurnya seperti ini. Nah, langsung ke output. Gigi percepatan 2 gimana Pak? Gigi percepatan 2 berarti posisinya nanti hub slip ini itu menempel ke sini ya. Jadi nanti grafiknya seperti ini alurnya. Gigi percepatan 2, gigi percepatan 2. Gigi percepatan 3 bagaimana? Gigi percepatan 3 juga sama, hub slipnya ini dia nempel ke sini, jadi alurnya seperti ini nanti. Nah, gigi keempat juga sama, hub slipnya nempel ke sini, dia posisinya ke arah sana, arah output. Kalau di dalam kijang 4K, karena posisinya ini berbeda, kijang 4K posisi inputnya dia langsung nempel ke sini. Nah, nanti yang kita praktekkan di sekolah pakai kijang 4K ya. Jadi posisinya nempel di sini. Kalau gigi percepatan 4 itu tanpa melewati ini. Dia dari input, sorry gak kelihatan, dari input sini langsung menuju output. Maka saya bisa bilang 1 banding, gak kelihatan ya, 1 banding 1. 1 putaran mesin ini, 1 output ya. Gigi 5 sama, gigi 5 kalau dari kijang 4K dari sini, gigi 5 ke sini masuk ke counter gear gigi 5, keluar. Oh ya, posisi hub slipnya di sini, dia langsung output. Gigi mundur, Pak kok bisa mundur Pak, putarannya berbeda. Gigi mundur kalau kijang 4K. Di sini dia masuk, coba diperhatikan di sini ada celahnya sedikit. Ini adalah gigi tambahan atau gigi, biasanya kalau di perhitungan gigi D, sorry E ya, sorry gigi E. Jadi nanti alurnya ke sini, 1 masuk ke counternya sini. Nah, karena ada gigi ini dia berubah putarannya, putaran ke sini berubah menjadi putaran sebaliknya karena ada gigi E. Di sini dia masuk output, karena putarannya sudah berubah, dia akan berubah menjadi mundur. Oke, itu saya rasa cukup untuk materi transmisinya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Apabila kurang jelas dan apabila ada salah dan khilafnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.